Di tengah riuhnya pasar Surabaya, ada seorang pemuda sederhana bernama Doni, penjual daging ayam yang hidupnya datar-datar saja. Hingga suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan seorang janda kaya, pemilik peternakan ayam pedaging terbesar di daerah itu. Namanya Erni. Cantik, dewasa, berkelas, namun diam-diam menyimpan kesepian yang tidak pernah orang lihat. Pertemuan mereka yang semula hanya urusan dagang, perlahan berubah menjadi kedekatan yang membuat Doni bimbang, dan membuat Erni berani mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah kisah yang tidak pernah Doni sangka. Kisah yang dimulai dari ayam potong di pasar, dan berakhir dengan jantung yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Pagi itu, pasar Surabaya seperti biasa dipenuhi suara tawar-menawar. Bau daging ayam segar, es batu, dan sayur yang baru dipanen bercampur menjadi satu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Doni, lelaki 25 tahun yang tiap hari bekerja sebagai penjual daging ayam, sedang sibuk menimbang pesanan pelanggan tetapnya. Doni dikenal ramah, sopan, dan cekatan. Tubuhnya atletis karena tiap hari mengangkat keranjang daging, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari, tetapi senyumnya selalu membuat orang merasa aman. Meski hidup sederhana, ia tak pernah mengeluh. Setiap hari baginya adalah rezeki baru. Hari itu, ketika ia sedang membersihkan talenan dan menata potongan ayam segar, tiba-tiba suasana sekitar lapaknya berubah. Beberapa pedagang lain mulai berbisik, dan beberapa ibu-ibu bahkan pura-pura membeli sayur padahal hanya ingin melihat. Doni menoleh. Seorang wanita berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Wajahnya tegas tetapi cantik, dengan aura seorang perempuan yang terbiasa memimpin. Rambutnya diikat rapi, kulitnya terawat, dan penampilannya jauh berbeda dari kebanyakan pembeli pasar pada umumnya. Dialah Erni, janda berusia 30 tahun, pemilik peternakan ayam pedaging terbesar di daerah itu. Orang-orang mengenalnya sebagai wanita kaya, mandiri, dan dingin terhadap laki-laki, sejak suaminya meninggal 4 tahun lalu. Namun bagi para pedagang pasar, kedatangannya ke pasar tradisional selalu menjadi pusat perhatian. Doni menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Erni tersenyum tipis, tetapi matanya memperhatikan gerak Doni dengan cara yang berbeda. "Pagi. Saya mau cek kualitas ayam kamu. Katanya paling segar di sini." Doni tersenyum bangga, walau sedikit gugup. "Tentu, Bu. Saya pilihkan yang terbaik." Erni memperhatikan tangan Doni yang cekatan, simetris, bersih meski berurusan dengan daging setiap hari. Ia memperhatikan ketelitiannya, caranya memotong, caranya memastikan setiap potongan layak dijual. Ada sesuatu dari Doni yang lain. "Nama kamu siapa?" tanya Erni sambil menyandarkan tangan ke pinggang. "Doni, Bu." Erni mengangguk pelan. "Saya suka orang yang kerja dengan hati. Besok pagi saya datang lagi. Saya ingin bicara sesuatu." Doni kaget. "Bicara? Sesuatu?" Erni menatapnya dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan, campuran ketegasan, ketertarikan, dan rasa ingin tahu. "Kamu akan tahu besok." Lalu ia pergi meninggalkan lapak Doni, meninggalkan aroma parfum lembut dan 1000 pertanyaan di kepala pemuda itu. Entah mengapa, dadanya terasa hangat. Entah kenapa, ia menunggu hari esok lebih dari biasanya. Malam itu, Doni tidak bisa tidur nyenyak. Meski tubuhnya lelah setelah seharian mengangkat peti es dan melayani pelanggan, pikirannya terus kembali pada satu hal, perkataan Erni. "Saya ingin bicara sesuatu." Apa maksudnya? Apa dia tidak puas dengan daging yang dibelinya? Atau ada masalah lain? Atau, jangan-jangan? Doni menggeleng cepat. Enggak mungkin. Dia itu pengusaha besar. Mana mungkin punya urusan sama saya, penjual daging biasa. Namun bagaimanapun ia mencoba menepis, bayang wajah Erni tetap muncul di kepalanya. Cara wanita itu memandangnya terasa berbeda. Ada tatapan yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Keesokan paginya, sebelum matahari muncul, Doni sudah berada di lapak. Ia membersihkan meja, menyiapkan daging paling segar, dan merapikan semuanya dengan lebih rapi dari biasanya. Entah kenapa, ia ingin terlihat sempurna. Pasar mulai ramai, tetapi Erni belum juga datang. Waktu berjalan, jam 6 lewat, 7 lewat, 8 lewat, Doni mulai berpikir Erni tidak akan muncul. Namun saat jam hampir menunjukkan 9, suara langkah sepatu berhak terdengar lagi. Perlahan mendekat. Para pedagang mulai berbisik seperti kemarin. Doni mengangkat wajah.
Ernie berdiri di depannya dengan blus putih dan celana hitam rapi. Rambutnya tergerai, tidak lagi diikat seperti kemarin. Penampilannya terlihat lebih lembut. "Tadi saya kira ibu tidak jadi datang," ujar Donnie sopan. Ernie tersenyum kecil. "Saya tidak pernah bilang tidak datang, kan?" Donnie hanya bisa mengangguk. Ernie kemudian menatap sekeliling, memastikan tak banyak orang yang memperhatikan. Lalu ia mendekat sedikit ke meja Donnie, membuat jarak mereka hanya beberapa jengkal. "Saya ingin menawari kamu sesuatu," ucap Ernie pelan. Donnie menelan ludah. "Apa, Bu?" "Saya butuh satu orang yang bisa bantu saya di peternakan. Seseorang yang teliti, rajin, kuat, dan jujur." Ernie menatap mata Donnie langsung, tanpa berkedip. "Saya butuh kamu." Donnie tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Saya? Tapi, saya cuma pedagang pasar, Bu." "Justru itu." Ernie mencondong sedikit ke depan, suaranya lebih lembut. "Kamu tahu cara memilih kualitas. Kamu tahu cara kerja. Kamu jujur. Saya perhatikan kamu kemarin. Kamu berbeda dari banyak laki-laki yang saya temui." Donnie terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. "Saya gaji kamu 2 kali lipat dari penghasilan kamu di pasar." "Kamu tertarik?" tanya Ernie. Donnie menunduk. Tawaran itu besar. Sangat besar. Tapi yang lebih membingungkan adalah cara Ernie menatapnya, seolah ada hal lain yang tidak ia ucapkan. "Kenapa saya, Bu?" Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulut Donnie. Ernie diam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Karena kamu membuat saya penasaran." Hening. Beberapa detik yang membuat udara seakan ikut berhenti. Ernie kemudian berdiri tegak. "Pikirkan saja dulu. Besok saya datang lagi." Ia melangkah pergi. Donnie masih berdiri kaku. Kata-kata Ernie bergema di telinganya. "Kamu membuat saya penasaran." Untuk pertama kalinya dalam hidup sederhana Donnie, ia merasa bahwa ada seorang wanita cantik, kaya, dan mandiri itu, yang memandangnya berbeda. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai goyah. Sore itu, setelah pasar mulai sepi, Donnie duduk sendirian sambil merapikan sisa-sisa kerja. Biasanya ia pulang dengan perasaan lelah namun ringan. Tapi kali ini dadanya terasa penuh. Ia memikirkan tawaran Ernie. Gaji 2 kali lipat. Pekerjaan lebih layak. Masa depan lebih jelas. Tapi yang paling mengganggunya justru bukan tawaran itu, melainkan tatapan Ernie. Tatapan yang terasa bukan sekadar urusan pekerjaan. Malam pun tiba. Donnie makan seadanya di kosnya yang kecil di daerah Ngagel. Ruangan sederhana dengan kipas angin usang, televisi kecil, dan kasur tipis. Namun malam itu terasa berbeda, karena pikirannya dipenuhi satu nama. Ernie. Wanita sekaya itu, kok bisa-bisanya tertarik sama pekerja kasar kayak aku, gumamnya sambil menatap plafon. Ia tertawa pelan. Ya mungkin cuma perasaan aku aja. Tapi ia salah. Keesokan harinya, pasar baru setengah ramai ketika Ernie sudah datang. Jauh lebih pagi dari 2 hari sebelumnya. Donnie sampai kaget melihatnya berdiri di depan lapak. "Bu Ernie? Pagi sekali." "Pagi." Ia menyunggingkan senyum kecil, berbeda dengan kesan tegas biasanya. "Kamu sudah pikirkan tawaran saya?" Donnie menarik napas. "Saya masih bingung, Bu." "Bingungnya kenapa?" "Takut tidak bisa kerja sesuai harapan ibu." Ernie mendekat sedikit, membuat jarak mereka lagi-lagi sempit. "Donnie," ucapnya pelan namun tegas. "Saya sudah bertemu banyak pekerja. Banyak laki-laki. Banyak yang ahli. Tapi kamu, lain." Ia menatap Donnie lama, dalam, seperti mencari sesuatu di balik mata pemuda itu. "Kamu kerja pakai hati. Itu mahal." Donnie terdiam. Jantungnya memukul-mukul dada. "Kamu mau lihat peternakan saya hari ini?" tanya Ernie tiba-tiba. "Nanti siang, setelah kamu tutup lapak. Saya diajak ke peternakan." Donnie benar-benar tak menyangka. Ernie tersenyum miring. "Saya ingin kamu lihat langsung dunia saya. Dan, mungkin, kamu bakal mengerti kenapa saya memilih kamu." Ada jeda sesaat. Sunyi di antara keramaian pasar terasa aneh. Donnie menelan ludah. "Baik, Bu. Saya ikut." "Bagus," jawab Ernie, lalu berbalik. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh lagi. Dan Donnie mengangkat wajah. Tatapan itu lagi. Hangat. Dalam. Seolah menyimpan sesuatu. "Jangan terlalu tegang saat nanti bersama saya. Santai saja, saya tidak menggigit." Senyuman kecil muncul di bibir Ernie. Donnie tersentak, wajahnya memanas. Dan Ernie pergi, meninggalkan Donnie berdiri dengan napas yang tiba-tiba tak beraturan. Siang nanti. Untuk pertama kalinya, Donnie akan memasuki dunia Ernie.
Dunia yang berbeda? Dan mungkin menjadi awal dari kedekatan yang tidak pernah ia bayangkan. Siang itu, setelah pasar mulai lengang, Doni membersihkan tangannya berkali-kali. Ia bahkan sempat mengganti baju dengan kaos bersih yang selalu ia simpan di tas kecilnya. Entah kenapa, ia ingin terlihat pantas ketika bertemu Ernie. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan pasar. Dari dalam, Ernie turun dengan kacamata hitam dan pakaian semi-formal yang membuatnya terlihat seperti pemilik perusahaan besar, yang memang betul adanya. "Sudah siap?" tanyanya sambil membuka pintu mobil untuk Doni. Doni mengangguk gugup. "Siap, Bu. Panggil saya Ernie saja kalau sedang di luar pekerjaan," ucapnya pelan, namun serius. Doni tertegun. "Oh, baik, Bu. Maksud saya, Ernie." Senyuman halus muncul di bibir wanita itu. "Mari." Perjalanan menuju peternakan butuh sekitar 40 menit. Sepanjang jalan, Doni duduk kaku dengan tangan menempel di paha, tak berani bergerak. Namun Ernie sesekali meliriknya dengan senyum tipis, seperti menikmati kegugupan pria itu. "Kamu selalu setegang ini?" tanya Ernie sambil menatap jalan. "Enggak, Bu. Ernie, cuma, saya belum pernah diajak pemilik perusahaan naik mobil bareng begini," jawab Doni jujur. Ernie tertawa kecil. Tertawanya lembut, tidak seperti wanita yang dikenal tegas oleh para pegawainya. "Tenang saja. Saya tidak sedang menilai kamu. Saya hanya ingin kamu melihat dunia saya." Doni mengangguk, walau dada masih berdebar. Sesampainya di peternakan, Doni terpana. Di hadapannya berdiri bangunan besar dengan ratusan kandang ayam modern, alat pengolah pakan otomatis, dan puluhan pekerja yang tampak sibuk. Ini bukan peternakan biasa, ini skala besar. Lebih besar dari yang ia bayangkan. "Wow," Doni tidak bisa menahan kekagumannya. Ernie tersenyum bangga. "Ini usaha saya. Saya bangun dari nol bersama suami dulu, sebelum dia meninggal." Nada suaranya turun sedikit, ada luka lama yang disembunyikan. Doni menangkap itu, tetapi ia tidak berkomentar. Ia hanya mengangguk sopan. Ernie mulai berjalan, mengajaknya berkeliling. Ia menjelaskan cara memilih ayam berkualitas, cara mengelola kandang modern, hingga metode yang membuat daging ayam tetap segar dan bersih. Doni mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali mengangguk dan bertanya. Dan tiap kali Doni serius mengamati sesuatu, Ernie selalu berhenti sejenak untuk memperhatikan ekspresi pria itu. "Cara kamu fokus itu menarik," bisik Ernie pada satu titik, membuat Doni tersipu. Setelah keliling cukup lama, mereka berhenti di sebuah ruang kecil di tepi peternakan. Ruang itu seperti kantor pribadi kecil, dengan sofa empuk dan meja kaca. "Silakan duduk," kata Ernie. Doni duduk dengan hati-hati, sementara Ernie menuangkan minuman dingin untuk keduanya. Ia kemudian duduk di sofa yang sama. Sofa yang sama. Sangat dekat. Doni bisa mencium aroma lembut parfumnya. Ernie menoleh pelan, menatap pria itu dari jarak yang tak biasa. "Kamu tahu, Doni," ucap Ernie lirih. "Saya sudah lama mengelola tempat ini sendirian. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya." Doni menelan ludah. Saya akan berusaha jadi yang terbaik kalau kalau Ernie beri kesempatan." Ernie mendekat sedikit, matanya memandang Doni tanpa berkedip. "Dan saya suka laki-laki yang mau berusaha." Doni merasakan tubuhnya menegang. Tatapan itu, lagi. Tatapan yang membuat ia sulit bernapas. Ernie mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menyentuh sesuatu, namun ia menahan diri. Lalu ia berkata dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan. "Kamu mau bekerja untuk saya, Doni?" Hening. Udara serasa ikut berhenti. Doni mengangguk pelan. "Saya mau." Senyuman lebar muncul di wajah Ernie. Senyuman yang sangat berbeda dari biasanya. Senyuman yang membuat pipi Doni memanas tanpa alasan. "Bagus," ucap Ernie. "Mulai besok, kamu resmi bekerja untuk saya." Namun sebelum Doni sempat menjawab, Ernie menambahkan satu kalimat yang membuat jantungnya melesat kencang. "Dan jangan khawatir, saya akan membimbing kamu sendiri." Hari pertama Doni bekerja di peternakan Ernie tiba lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, ia bangun sebelum subuh, mandi dengan air dingin, lalu memilih pakaian terbaik yang ia punya, meski tetap sederhana. Namun yang membuatnya gugup bukan soal pekerjaan, melainkan soal Ernie. Setiap kali ia mengingat tatapan wanita itu di sofa kemarin, dadanya terasa hangat aneh. Bukan sekadar tatapan bos kepada pekerja. Lebih halus. Lebih dekat. Sesampainya di peternakan, Doni melihat para pekerja lain sudah beraktivitas. Beberapa menatapnya penasaran,
Mungkin belum pernah melihat bos mereka datang bersama laki-laki muda dari pasar. Tak lama, Ernie muncul dari arah kantor. Busananya rapi, rambutnya diikat elegan. Tapi ada satu hal yang Donnie sadari, cara Ernie tersenyum begitu ia melihat Donnie. "Pagi, Donnie," sapanya dengan suara lembut. "Pak pagi, Ernie," jawab Donnie agak gugup. Ernie mendekat hingga jarak mereka hanya sehelai lengan. "Kamu siap saya ajari hari ini?" "Sangat siap," jawab Donnie. "Bagus." Ernie menatapnya lama sebelum berbalik. Ikatan rambutnya bergerak pelan, dan Donnie tanpa sadar memperhatikan cara wanita itu berjalan. Ada keanggunan yang tidak dibuat-buat. Pelajaran pertama dimulai. Ernie mengajarinya cara memeriksa kualitas ayam hidup, memperhatikan nafasnya, kondisi bulu, umur panen, sampai cara menangani peralatan otomatis di kandang modern. Donnie belajar cepat. Setiap kali ia salah, Ernie akan mengoreksi dengan lembut. Setiap kali ia benar, Ernie memberi senyum yang membuatnya sulit fokus. Namun ada satu momen yang membuat Donnie benar-benar kehilangan kata. Saat Ernie menunjukkan cara mengganti filter udara kandang, tangannya tergelincir sedikit. Refleks, Donnie menangkap pergelangan tangan wanita itu agar tidak terjatuh dari tangga kecil. Ernie tersentak. Donnie ikut terkejut. Tangan mereka bersentuhan. Hangat. Diam. Beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Ernie menatap Donnie, matanya melembut, tidak tegas seperti biasanya. "Maaf, saya terpeleset," ucapnya pelan. "Tidak apa-apa, saya cuma kaget," jawab Donnie. Namun keduanya tidak langsung melepaskan tangan. Udara di antara mereka terasa berubah. Lebih dekat. Lebih pribadi. Akhirnya Ernie menarik tangannya perlahan. Tapi ia tidak memalingkan wajah. "Kamu cepat tanggap," katanya pelan. "Saya suka." Donnie tidak bisa mengalihkan tatapannya. "Saya cuma ingin bantu." Ernie menarik napas pelan lalu menunduk sebentar, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin terlihat. "Kita lanjutkan," ucapnya akhirnya. Namun raut wajahnya masih menyimpan rona merah tipis. Siang menjelang. Mereka berhenti sejenak untuk makan. Para pekerja makan di kantin, sementara Ernie mengajak Donnie makan di ruang kantor pribadinya. Di tempat itu, jarak mereka lagi-lagi begitu dekat. "Donnie," ucap Ernie sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. "Aku suka cara kamu bekerja." Donnie tersenyum malu. "Terima kasih, Ernie. Tapi bukan cuma soal kerja." Ernie memutar gelas di tangannya. "Ada hal lain yang membuatku nyaman kalau kamu ada di dekatku." Donnie membeku. Ernie menatapnya. Tatapan lembut. Tatapan yang tidak seorang bos pun berikan pada pekerjanya. "Entah kenapa, sejak kemarin, kamu sulit hilang dari pikiranku." Kalimat itu membuat udara seperti berhenti. Donnie menunduk. Wajahnya memanas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum ia sempat merangkai kata, Ernie tersenyum tipis dan berdiri. "Ayo, masih banyak yang harus aku ajarkan." Tapi langkahnya melambat tepat di samping Donnie. Lalu ia berbisik, sangat dekat, "Dan Donnie, kalau kamu merasa deg-degan, itu wajar." Wangi parfumnya, suaranya, kedekatan tubuhnya. Semua membuat Donnie terpaku. Hari pertama bekerja justru membuka pintu perasaan yang tak pernah ia bayangkan. Hujan, ruangan kecil, dan dekatnya nafas. Hari kedua bekerja dimulai dengan cuaca yang tidak bersahabat. Langit Surabaya tampak gelap sejak pagi, dan menjelang siang hujan deras turun tanpa ampun. Suara rintik dan angin membuat suasana peternakan terasa lebih sunyi. Donnie sedang membantu memeriksa pakan di gudang ketika Ernie datang menghampirinya dengan payung kecil. Rambutnya sedikit basah, membuat beberapa helai menempel di pipinya. Ia terlihat lebih lembut dari biasanya. "Kamu tidak kehujanan, kan?" tanya Ernie. "Sedikit, tapi masih aman," jawab Donnie sambil tersenyum. "Tunggu sebentar. Ikut saya ke gudang belakang. Ada masalah di sana." Mereka berjalan melewati lorong kandang yang sepi. Hujan membuat suara dunia seperti mengecil, hanya menyisakan suara langkah dan degup jantung. Sampai akhirnya mereka tiba di gudang belakang. Ruangannya kecil, hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Dan ketika pintu tertutup, raungan hujan terdengar jelas. "Kenapa kita ke sini?" tanya Donnie. Ernie mendekat ke tumpukan mesin kecil, memeriksanya sebentar, lalu menghela napas. "Saya kira mesinnya rusak, tapi ternyata tidak. Mungkin pekerja salah laporan." Donnie mengangguk. "Oh, baik, kalau gitu." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimat, suara petir menggelegar begitu keras hingga membuat Ernie sedikit terloncat kaget. Refleks, ia memegang lengan Donnie. Donnie tersentak. Ernie pun terdiam,
seolah menyadari betapa dekatnya mereka sekarang. Tadi, kaget, ucap Ernie, suaranya melemah. Tidak apa-apa, balas Donnie, mencoba tenang. Namun tangan Ernie tidak langsung melepas pegangannya. Ia menatap lengan Donnie, lalu perlahan mendongak, menatap wajah pemuda itu dari jarak yang hampir tidak ada ruang. Hujan deras di luar membuat ruangan itu terasa hangat, lembab, dan intim. Donnie, ucap Ernie pelan, hampir berbisik. Kamu selalu muncul di pikiranku, tahu tidak? Donnie menelan ludah. Tatapan wanita itu membuat jantungnya seperti diperas dari dalam. Aku, cuma orang biasa, Ernie, jawab Donnie. Ernie menggeleng. Saya tidak peduli siapa kamu. Yang saya tahu, ia melangkah satu kali ke depan hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Dekat dengan kamu itu, membuat saya merasa aman. Senyap, hanya suara hujan deras yang memisahkan mereka dari dunia luar. Donnie membalas tatapan itu. Kalau kamu butuh seseorang, saya ada. Ernie memejamkan mata sesaat, seolah menahan sesuatu di dalam dirinya. Lalu ia membuka mata perlahan, menatap Donnie dengan sorot lembut yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Kenapa kamu selalu bisa buat saya begini? Ia menyentuh dada, tepat di atas jantungnya. Deg-degan, gelisah, seperti remaja. Donnie menghela napas dalam. Mungkin, karena kamu sebenarnya kesepian. Kalimat itu menusuk langsung. Ernie tampak tersentak. Matanya bergetar kecil. Beberapa detik kemudian, seolah kejujuran Donnie membuka pintu pengakuan yang ia sembunyikan selama ini, Ernie berkata lirih. Semenjak suami saya meninggal, tidak ada yang benar-benar dekat dengan saya. Tidak ada yang saya izinkan masuk. Ia menatap Donnie. Sampai kamu datang. Donnie terdiam. Kata-kata itu terlalu jujur. Terlalu berat. Terlalu dekat. Ernie kemudian melangkah ke belakang sedikit, menyandarkan tubuhnya pada meja mesin. Tatapannya tidak lepas dari Donnie. Donnie, apa kamu juga merasa sesuatu kepada saya? Pertanyaan itu membuat Donnie membeku seperti patung. Hening. Nafas mereka terdengar. Jarak terasa semakin sempit. Donnie akhirnya berkata dengan suara rendah, sedikit gemetar. Saya merasakan sesuatu itu. Ernie menutup mulutnya sejenak, menahan senyum dan rasa haru yang bercampur. Kemudian ia mendekat lagi, perlahan, sangat perlahan, sampai Donnie bisa merasakan hangatnya nafas wanita itu di wajahnya. Terima kasih, bisiknya. Namun sebelum apapun terjadi, terdengar suara pekerja memanggil dari luar. Bu Ernie, mesinnya di kandang B mogok. Ernie tersentak. Donnie juga. Mereka berdua mundur sedikit, mengatur napas yang tadi sempat tak beraturan. Ernie merapikan rambutnya, lalu membuka pintu gudang. Saya menyusul, serunya pada pekerja. Sebelum pergi, ia menoleh pada Donnie dan berkata pelan. Kita belum selesai. Donnie hanya bisa berdiri terpaku. Hujan masih turun deras. Tapi perasaan di dadanya lebih deras lagi. Hujan akhirnya reda menjelang sore. Peternakan kembali ramai, suara mesin dan ayam terdengar normal lagi. Namun Donnie masih merasa jantungnya belum normal, sejak kejadian di gudang kecil tadi. Kedekatan itu, tatapan Ernie, pengakuan jujurnya, semua masih berputar-putar di kepala Donnie. Ia bekerja sambil mencoba menyembunyikan wajah yang panas, tapi setiap kali matanya secara tak sengaja bertemu tatap Ernie dari kejauhan, tubuhnya kembali kaku. Ernie pun, meski sibuk memberi instruksi pada pekerja lain, sesekali mencuri pandang. Pandangan yang lebih halus, lebih personal. Bukan lagi tatapan bos kepada karyawan. Menjelang senja, pekerja lain sudah pulang. Hanya Donnie dan Ernie yang masih di lokasi. Donnie, panggil Ernie dari depan kantor. Sini sebentar. Donnie menghampiri. Angin senja membawa aroma tanah basah dan sisa hujan. Langit oranye keemasan, terlihat indah di belakang siluet Ernie. Kamu capek? Tanya Ernie lembut. Tidak terlalu, jawab Donnie. Ernie tersenyum. Kamu kerja sangat baik hari ini. Saya bangga. Donnie menunduk malu. Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan. Tidak, kamu melakukan lebih, balas Ernie, langkahnya maju mendekati Donnie. Dan saya lihat itu. Ada jeda beberapa detik yang terasa lama. Angin seolah berhenti berembus. Ernie menatap Donnie dengan cara yang membuat waktu melambat. Donnie, ucapnya lirih. Saya ingin bicara sesuatu. Donnie mengangguk. Apa itu? Ernie menghela napas perlahan, seperti mengumpulkan keberanian. Sejak kamu datang ke hidup saya merasa ada cahaya yang sudah lama hilang. Donnie terpaku. Setiap pagi saya bangun untuk kerja, tapi semua terasa datar. Rutinitas. Sepi.
Ernie menatap ke tanah sebentar, lalu kembali menatap Doni. "Kamu membuat hari saya berubah." Doni tidak berkedip, jantungnya berdetak keras. "Maaf kalau saya terlalu jujur," lanjut Ernie. "Tapi saya tidak ingin membohongi diri sendiri." Ia mendekat satu langkah lagi. "Saya mulai menyukai kamu." Kalimat itu membuat Doni benar-benar kehilangan suara. Hanya suara lembut angin sore yang terdengar. Doni akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas. "Ernie, saya juga merasakan hal itu." Ernie melebarkan mata sedikit, seolah tidak percaya mendengarnya. "Sejak pertama kali kamu datang ke lapak, saya sudah merasakan sesuatu," lanjut Doni. "Tapi saya pikir, saya tidak pantas." Ernie tersenyum tipis, mendekat perlahan. "Kamu pantas, Doni. Jangan pernah hina diri kamu." Jarak mereka sekarang hanya beberapa jengkal. Dedaunan basah bergoyang pelan di belakang mereka. Ernie lalu mengangkat tangannya, pelan, ragu, namun ingin menyentuh lengan Doni. Sebuah sentuhan lembut, namun membuat seluruh tubuh Doni tersetrum. "Kamu membuat saya merasa hidup lagi," ucap Ernie nyaris berbisik. Doni menatapnya, lalu membalas dengan suara rendah. "Dan kamu membuat saya ingin jadi lebih baik." Perasaan di antara mereka menggantung, hangat, jujur. Lebih kuat dari kejadian di gudang tadi. Ernie menatap bibir Doni sejenak, namun ia menahan diri. Ia menarik napas, tersenyum kecil. "Sudah sore. Aku antar kamu pulang." Doni mengangguk. Saat berjalan menuju mobil, Ernie berkata tanpa melihat ke belakang, suaranya pelan namun jelas. "Doni, jangan takut pada perasaan kamu. Saya tidak akan menjauh." Doni menggenggam erat tas kecilnya. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Hari ini, hubungan mereka tidak lagi sama. Sore itu, suara kipas angin tua di sudut gudang peternakan berdenging pelan. Doni baru saja selesai membantu memindahkan karung pakan. Bajunya basah oleh keringat, dan kedua tangannya masih berdebu. Ia hendak keluar untuk mencuci tangan ketika tiba-tiba Ernie memanggilnya dengan suara pelan namun penuh makna. "Doni, sini sebentar." Doni menoleh. Ernie berdiri di dekat meja kayu panjang dengan tangan sedikit memegang pinggang, napasnya teratur namun tatapannya sangat berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang lembut tetapi juga menyimpan keberanian. "Ada apa, Bu Ernie?" tanya Doni pelan, mencoba tetap sopan. Ernie menggeleng tipis. "Jangan panggil aku, Bu. Kita kan cuma berdua di sini." Kalimat itu saja sudah membuat tengkuk Doni meremang. Ia mendekat pelan, sementara Ernie mengambil kain kecil lalu berdiri tepat di depannya. "Kamu kerja terlalu keras. Sampai begini keringatmu." Ernie mengusap pelan sisi wajah Doni dengan kain itu. Gerakannya lambat, nyaris seperti sengaja dibuat agar Doni merasakan setiap sentuhannya. Doni mematung. Aroma parfum Ernie yang lembut menyatu dengan bau kayu gudang, menghasilkan suasana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ernie tersenyum kecil melihat wajah Doni yang tegang. "Kamu gugup, ya?" bisiknya. Enggak, Bu, Ernie." Doni bahkan tidak yakin apa yang ia katakan. Ernie tertawa kecil, lalu mendekat lebih jauh. "Tahu tidak? Sejak kamu bantu aku dari pagi, aku baru sadar, ada sesuatu dari kamu yang bikin tempat ini terasa berbeda." Doni menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. "Sesuatu, seperti apa?" Ernie menatap matanya langsung. "Tenang, hangat, dan bikin aku ingin lebih dekat." Tangan Ernie menyentuh lengan Doni, perlahan naik sampai bahu. Sentuhan itu membuat Doni seperti kehilangan napas sejenak. Ia tidak tahu apakah harus mundur atau tetap diam. Gudang itu seakan berubah menjadi ruang sunyi yang hanya berisi dua orang dengan perasaan yang mulai sulit mereka sembunyikan. "Doni," suara Ernie melembut. "Kalau aku jujur, kamu marah tidak?" Doni menggeleng pelan. "Aku nggak akan marah." Ernie tersenyum tipis, seolah mendapat keberanian setelah mendengar itu. "Bagus." Ia kemudian mendekatkan wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Doni. "Karena mulai sekarang, aku ingin mengenal kamu lebih dari sekedar penjual ayam di pasar." Doni terdiam. Tubuhnya seperti terpaku oleh keberanian seorang janda cantik yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan sebagai pengusaha sukses yang tegas. Namun kini, Ernie menunjukkan sisi yang benar-benar berbeda. Dan Doni tidak bisa berpaling. Malam turun cepat di peternakan. Hembusan angin dari sawah membawa aroma tanah basah, dan lampu-lampu kandang menyala temaram. Setelah kejadian di gudang tadi, Doni masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi. Ia berjalan ke arah kamar kecil yang disediakan Ernie untuk pekerja yang lembur. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, langkah kaki ringan terdengar mendekat. "Doni!"
Suara itu lembut, tapi jelas. Ernie. Doni berbalik, menemukan Ernie berdiri dengan pakaian yang lebih santai dari biasanya. Rambutnya terurai, tidak dikuncir ketat seperti ketika bekerja. Sinar lampu kuning di halaman membuat wajahnya terlihat lebih lembut, lebih manusiawi, dan entah kenapa, lebih dekat. "Kamu mau istirahat?" tanya Ernie sambil berjalan pelan ke arahnya. "Iya, habis capek juga siang tadi," jawab Doni, mencoba terdengar normal, meski jantungnya berdetak keras. Ernie berhenti tepat di depan pintu, menatap Doni dari jarak yang tidak wajar untuk hubungan bos dan pekerjanya. "Doni, aku mau ngomong sesuatu." Doni mengangguk pelan. "Iya, Ernie. Bilang saja." Ernie menarik napas, seolah berusaha menenangkan diri sendiri. "Tadi di gudang, aku sadar sesuatu. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Tapi aku juga tidak ingin pura-pura lagi." Doni menatapnya penuh perhatian. "Aku dengerin." Ernie menatap mata Doni, kali ini tanpa keraguan sedikit pun. "Sudah lama aku sendirian. Orang lihat aku sebagai janda kaya, pemilik usaha yang kuat, tapi mereka tidak tahu kalau aku capek. Capek menanggung semuanya sendirian." Doni merasakan hatinya menghangat. "Ernie, aku ngerti." Ernie mendekat setengah langkah. "Kamu tahu, waktu pertama kali lihat kamu berdiri di lapak pasar sambil ngangkat-ngangkat ayam dengan tangan yang kuat itu, aku sempat mikir, anak ini kok kerjaannya berat, tapi wajahnya tetap cerah. Dari situ aku mulai sering perhatiin kamu." Doni terkejut. "Sering perhatiin aku?" Ernie tersenyum malu, sebuah ekspresi yang belum pernah Doni lihat sebelumnya. "Iya, dan entah kenapa, hari ini, aku ingin dekat. Mungkin karena kamu berbeda. Kamu sederhana, jujur, tidak dibuat-buat." Doni merasa dadanya hangat. "Tapi, aku cuma penjual ayam di pasar." Ernie menggeleng pelan. "Dan aku cuma perempuan yang kesepian." Keheningan menyelinap di antara mereka. Malam menjadi saksi, dengan suara jangkrik sebagai latar. Lalu Ernie membuka pintu kamar Doni, tapi bukan untuk masuk. Ia menatap ke dalam, lalu kembali menatap Doni. "Malam ini, kamu tidak harus tidur sendirian kalau kamu tidak mau." Tubuh Doni menegang. "Ernie, maksudmu?" Ernie mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Napasnya terasa. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang hanya boleh didengar Doni seorang. "Aku cuma bilang, aku nggak keberatan kalau kamu butuh ditemani." Doni terpaku. Dunia seperti berhenti bergerak. Ernie memiringkan kepala sedikit, menatap Doni dengan lembut tapi penuh keberanian. "Tapi kalau kamu belum siap, aku juga bisa pergi." Doni menelan ludah. Dia tidak tahu harus memilih apa, tapi hati dan pikirannya sama-sama bergetar. Malam itu, keputusan apapun akan mengubah segalanya antara mereka. Doni berdiri mematung, seolah waktu benar-benar berhenti. Angin malam berembus pelan melewati halaman peternakan, membawa aroma rumput dan sedikit udara dingin. Tapi hawa dingin itu sama sekali tidak masuk ke tubuh Doni. Yang terasa hanyalah degup jantung yang keras, dan tatapan Ernie yang menunggu jawabannya. Ernie tidak memaksa. Ia hanya berdiri di sana, dengan senyum kecil, tenang, namun jelas menyimpan harapan yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Doni," suaranya lembut. "Aku cuma ingin kamu jujur sama dirimu sendiri. Kalau kamu nggak nyaman, tidak apa-apa." Doni akhirnya menghela napas pelan, lalu menatap Ernie dengan lebih berani. Bukan nggak nyaman," katanya. "Aku cuma takut salah." Ernie tersenyum tipis, lebih hangat dari sebelumnya. "Kita ini sama-sama manusia, Doni. Salah itu wajar. Yang penting niatnya." Ia melangkah sedikit lebih dekat. Jarak mereka kini hampir tidak ada lagi. "Aku cuma pengen ditemani," lanjut Ernie. "Bukan untuk hal yang macam-macam, tapi ditemani sebagai seseorang yang kamu percaya. Kamu mau?" Tatapan Ernie begitu jujur. Tidak ada paksaan. Tidak ada godaan yang berlebihan. Hanya kesepian yang ditutupi selama bertahun-tahun. Dan itu membuat Doni luluh. Perlahan, Doni mengangguk. "Aku mau." Ernie tersenyum, kali ini lebih lega. Ia memegang tangan Doni, bukan dengan cara menggoda, tetapi seperti seseorang yang menemukan kenyamanan pada orang lain. "Terima kasih," ucapnya pelan. Ernie lalu mengajak Doni keluar dari depan kamar pekerja dan berjalan bersamanya menuju teras rumah besar di sisi peternakan. Lampunya hangat, dan suara malam terasa lebih damai. Mereka duduk berdampingan. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak berjauhan. Ernie menyajikan 2 gelas teh hangat yang ia siapkan sendiri. "Kamu tahu," kata Ernie sambil menatap gelasnya. "Sudah lama aku nggak duduk sama seseorang tanpa rasa tertekan.
Biasanya yang datang cuma orang yang mau kerja sama, atau mau hartaku. Doni menatapnya, merasa tersentuh. Aku bukan siapa-siapa, Ernie. Hartamu, bukan urusanku. Ernie menoleh, tersenyum. Itulah kenapa aku nyaman sama kamu. Hening sebentar. Lalu Doni memberanikan diri bertanya. Kalau aku boleh tahu, kenapa kamu belum nikah lagi? Ernie menarik napas dalam. Aku takut. Takut memilih orang yang salah. Takut dianggap gampang dimanfaatkan. Takut merasa sendiri lagi meski punya pasangan. Doni mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi, Ernie melanjutkan, menatap Doni dalam. Hari ini aku lihat sesuatu di diri kamu. Sesuatu yang bikin aku merasa, mungkin tidak semua laki-laki itu sama. Doni terdiam, hatinya bergetar oleh ucapan itu. Ernie meletakkan tangannya di atas tangan Doni. Kalau kamu nanti mau datang lagi, bukan sebagai penjual ayam, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai Doni yang bikin aku tenang. Ernie tersenyum lembut. Aku akan senang. Doni membalas senyum itu. Malam ini, aku janji satu hal, katanya pelan. Aku bakal jaga perasaanmu. Pelan-pelan saja. Yang penting kita sama-sama nyaman. Ernie menatapnya lama. Ada haru di matanya. Malam itu, mereka tidak melakukan apa-apa yang melangkahi batas. Tidak ada sentuhan yang berlebihan. Tidak ada keberanian yang memaksa. Yang ada hanyalah dua hati, yang selama ini berjalan sendirian, akhirnya bertemu di titik yang sama. Dan dari malam itu, cerita keduanya baru saja dimulai.